Mainan itu, Lego itu, saya gunakan untuk menggambarkan bagaimana kira-kira proses virus itu dikenali oleh tubuh kita. Bagaimana sistem imun kita itu memahami, oh ternyata sel ini sudah ada virusnya. Saya itu dalam memimpin memang lebih ke arah membangun konsensus. Dari apa yang saya suka itu ya, alhamdulillah Allah buatkan jalan gitu ya. Saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di laboratorium yang bagus. Saya juga bisa mendapatkan ya pekerjaan yang sesuai dengan hobi itu gitu ya. Saya itu kelahiran Jakarta di Menteng, ya mungkin sama kayak Obama. Tapi numpang lahir aja karena waktu saya di bawah usia setahun, saya diajak orang tua saya ke Belanda, ke negeri Belanda, karena ayah saya mengambil spesialis bedah sarafnya di sana. Di kota kecil di Belanda, di Tilburg. Nah, hampir sekitar 5 tahun. Nah, di sana itu saya nggak ingat banyak, tapi saya ingat itu. Pernah disetrap oleh guru TK ya, karena ngomong aja gitu kan, pakai bahasa Belanda tentunya. Nah, saya ingat tuh, diajak duduk sama guru di sampingnya gitu ya, supaya berhenti ngomong. Nah, waktu pulang, saya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Bahkan saya perlu orang tua saya untuk nerjemahin, gitu kan, pakai bahasa Indonesia. Nah, cuma yang namanya anak kecil ya, anak kecil itu entah gimana, kurang dari 3 bulan mungkin malah ya, itu saya hilang semua bahasa Belanda saya. Jadi itu menjadi satu pelajaran penting buat saya, itu kan aset bahasa asing ini ternyata penting ya. Jadi akhirnya malah saya kehilangan itu bahasa Belanda. Nah, dari Belanda, ketika saya usia 6 tahun, kami ke Semarang. Jadi saya sebetulnya besar di Semarang, dan saya ingat waktu itu, ya ayah itu, papa, mama itu ketika mensekolahkan, dicarikan sekolah yang baik gitu ya. Tapi satu hal yang menarik ya, jadi perjalanan ke sekolah itu, saya sudah mulai diajari naik angkot. Walaupun mungkin orang tua saya sih bisa aja ya mengantar jemput gitu ya, tapi dari kecil saya diajari naik angkot dan saya bisa naik angkot. Lalu ketika saya mulai SMP, diajarin naik sepeda supaya apa? Bisa naik sepeda. Jadi saya ingat itu ke SMP saya itu naik sepeda, masih ingat jalur di Semarang. Dan ketika SMA, saya juga naik bis. Masih ingat tuh gantung di bis gitu ya, itu seru banget ya. Jadi zaman saat itu. Nah, tapi yang saya juga ingat, ayah saya itu walaupun secara materi mungkin kami cukup berada gitu ya. Waktu itu apa sih yang anak-anak waktu itu kan misalnya nih punya video game atau zaman dulu ya, atau video player gitu. Tapi ayah saya nggak memiliki itu di rumah. Jadi yang penting justru dia selalu mengajari kepada saya, lihat tuh anak-anak dari para perawat di rumah sakit. Ya, dari si ekonomi mungkin nggak besar, tapi justru mereka bisa menyekolahkan anaknya ke level yang lebih tinggi. Alhamdulillah sejak sekolah saya selalu ranking 1. SD, SMP, dan sampai SMA sebelum saya pergi ke Amerika sebagai pertukaran pelajar, itu selalu saya ranking 1. Nah, cuma ketika saya pulang dari Amerika, memang waktu itu saya inginnya masuk ke kedokteran. Nah, mungkin karena waktu itu saya sombong ya, karena kan saya selalu ranking 1. Saya itu nggak banyak nyiapin untuk ini masuk ke universitas, ke FK. Tapi ya itu, ternyata susah banget. Pertama kali dalam sejarah hidup saya, itu membaca ujian masuk SMPTN ya mungkin waktu itu ya, atau Sipan Maru waktu itu nih kayak lihat huruf Yunani gitu. Saya nggak ngerti sama sekali. Dan memang betul ketika diumumkan di koran gitu ya, kan saya kan daftar ke FKUI dan juga ke Undip gitu kan. Yang saya di Jakarta nyari, nah Rusdan kok nggak ada nama kamu nih di koran gitu kan. Terus waktu saya cek di Merdeka juga nama saya nggak ada juga. Nah disitulah saya akhirnya berpikir untuk meneruskan ke Amerika. Karena waktu saya pertukaran pelajar di Amerika itu, saya sebetulnya sebelum pulang sudah mendaftar masuk ke
kampus kecil di sana, tapi kampus itu memang menyediakan beasiswa. Cuma kalau dari namanya mungkin nggak terkenal kampus Indonesia lah, PTN Indonesia gitu. Tapi minimal saya sudah mencoba melamar di sana. Dan ketika saya tidak diterima, Papa cuma mengatakan, terserah kamu mau ikut bimbel untuk melanjutkan lagi masuk ke UI atau ke Undip, atau ya terserah kalau misalnya ke Amerika untuk meneruskan. Yaitu salah satu hal yang saya lakukan. Akhirnya saya pindah ke Amerika, nggak terasa juga itu jadi saya mulai SMA kelas 3 ya, kebetulan pelajar, itu tahun 1990, saya balik ke Indonesia itu tahun 2003, jadi sekitar hampir 13 tahun. Ya, jadi itu bisa dibilang separuh hidup dewasa saya itu di sana gitu ya, dari mulai S1 sampai akhirnya ke Harvard. Dan itu pun juga sesuatu yang unik juga. Ketika saya ke Amerika, saya juga masih ingin menjadi dokter. Karena memang keluarga saya, ayah saya kan seorang bedah saraf ya. Nah sebetulnya Papa itu pengen untuk anaknya ada satu aja yang jadi dokter gitu. Nah oke, akhirnya saya di Amerika, tapi di Amerika sistemnya agak beda. Di Amerika itu jadi dokter itu nggak bisa dari SMA. Jadi harus masuk S1 dulu, bidang apa aja. Mau bidang sastra boleh, bidang kimia boleh, bidang apapun boleh, biologi juga boleh. Nah, ketika saya di sana, di undergraduate, ya, istilahnya di sana di Amerika, kampus yang kecil tadi itu, saya ambil kimia. Jurusan saya produksi kimia. Kenapa kimia? Karena konselor di sana mengatakan modern medicine itu kimia. Nah, lalu saya juga mikir, dulu waktu saya di SMA dulu, di SMA 3 Semarang, saya tuh punya guru biologi yang cerita, di Amerika itu ada yang namanya rekayasa genetik, gitu kan. Dan waktu itu tahun ya SMA ya, saya juga udah mulai imajinasi saya udah kemana-mana gitu, rekayasa genetik keren banget gitu kan. Nah, di Amerika karena kita nggak bisa langsung ke FK, kita harus ambil S1 dulu, makanya kita istilahnya bisa mengeksplorasi lah. Apakah memang benar nih masuk ke kedokteran itu suatu passion atau bukan? Maka salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita memang suka kedokteran, mahasiswa S1 itu harus punya bukti bahwa dia memang ke arah kedokteran itu beneran gitu, bukan cuma karena mengikuti kata orang tua. Nah kalau saya, karena saya sudah mulai terpapar dengan sains, ketika saya masih S1, saya magangnya di laboratorium penelitian, karena buat saya akan menarik, saya bukan cuma dokter biasa, tapi dokter yang paham mengenai rekayasa genetik, gitu. Sesuatu yang mungkin menurutnya juga masih jarang dilakukan, gitu kan. Makanya saya sempat magang di MD Anderson Cancer Center, Columbia University, untuk mendapatkan pengalaman seperti apa sih di dunia biomedis modern, gitu. Dan juga tentu saya juga sempat juga nih magang di ICU, supaya tahu lah kedokteran itu seperti apa sih, gitu. Bener nggak nih buat saya, gitu. Nah, ketika saya di Houston, saya ingat itu. Karena kan biasalah kalau namanya lebaran, Konsulat Jenderal Houston dan mungkin KJRI tempat lain kan selalu mengadakan ya tadi sholat Id bersama, makan-makan gitu kan. Nah, saya ingat banget tuh. Waktu saya habis makan ditanya sama staf KJRI kan. "Dek, kamu nanti harusnya mau pulang mau ngapain?" gitu. Saya bilang, "Ya, saya sih belajar jin gitu." Kok belajar jin? Ilmu gaib? Ya, maksud saya jin itu genetics gitu kan. Cuma mereka mikir, kamu belajar biologi gitu, apalagi rekayasa biologi molekuler lagi. Kamu ngapain pulang ke Indonesia? Ya jawaban saya nggak tahu juga Pak gitu kan, tapi kan seru banget gitu kayaknya. Nah, waktu saya ujian masuk kedokteran di Amerika gagal lagi. Jadi saya 2 kali gagal nih. Masuk kedokteran Indonesia gagal, masuk kedokteran di Amerika gagal lagi gitu kan. Nah tapi karena sistemnya di sana sudah disiapkan bahwa kita memang harus punya backup plan, ya akhirnya saya masuk di Pascasarjana Biomedical Science di Texas, di kota San Antonio, University of Texas Health Science Center di San Antonio. Dan saya mengambil molecular medicine, kedokteran molekuler. Kenapa? Ya passion saya jadi kedokteran mungkin nggak tercapai untuk bisa merawat pasien. Tapi karena ada molekulernya, ya saya berharap ilmu kedokteran molekuler ini bisa menjembatani antara kedokteran klasik dengan biologi molekuler. Saya ambil itu. Nah, waktu
waktu saya selesai S3 itu, jadi kalau dalam training science itu kan ada namanya S1, S2, S3. Di Amerika itu nggak harus lewat S2. Jadi S1 kita bisa langsung ke S3, apalagi untuk S3 itu ada beasiswanya. Kalau S2 itu malah nggak ada beasiswanya. Kenapa? Karena kalau S2 itu dianggap tenaga profesional, dia bisa kerja di perusahaan multinational companies gitu ya, di farmasi yang besar, itu sebagai tenaga profesional. Tapi kalau S3 justru kita dibayar, justru kita digaji. Nah itu buat saya alhamdulillah kan, S1-nya alhamdulillah dapat beasiswa, S3-nya saya juga dapat tunjangan juga, digaji dari kampus, bukan dari negara nih, dari kampus. Nah, setelah S3 selesai, kita umumnya itu masuk apa yang disebut dengan S4, yaitu postdoctoral fellowship. Nah, disinilah saya masuk ke Harvard Medical School. Nah, ini juga memang saya ingat dulu waktu saya masih S1 kan, ya saya magang di beberapa tempat. Dan pengen juga sih masuk Harvard Medical School sebagai mahasiswa kedokteran. Tapi sekali lagi karena saya gagal, ya saya udah pupus kan harapan itu gitu. Tapi ya itu, postdoc saya di Harvard Medical School, sekali lagi untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih cara kerja penyakit gitu. Sesuatu yang mungkin waktu itu di Indonesia juga nggak kebayang. Seperti tadi pertanyaan Mas yang di KJRI tadi itu gitu ya. Tapi ya alhamdulillah survive di Amerika, dan saya juga mendapatkan pengalaman sangat berharga bahwa ternyata di sana juga saya ketemu dengan komunitas Muslim yang juga taat ya. Artinya taat dalam artian masih sholat gitu ya. Karena memang di Amerika itu unik ya, karena memang keragaman dari latar belakang, terus pemikiran gitu kan. Ya saya juga sempat mikir nanti anak saya gimana gitu ya, masih sholat apa enggak gitu. Tapi alhamdulillah di sana saya bertemu komunitas yang memang masih komit dengan agama, dan juga mereka bagus dalam bidang saintifik. Saya juga beruntung, dan memang dari sana pertanyaannya kok pulang gitu ya. Ya saya bilang sih kenapa enggak. Karena itu mungkin ada pertanyaan yang lain, kenapa kok pulang. Ya salah satunya memang karena keluarga. Karena waktu itu saya emang agak sulit juga itu. Karena apa? Di Amerika itu saya sudah mendapatkan apa yang disebut secara visa ya. Itu visa saya itu sudah H1. Jadi kalau di Amerika itu kan pelajar itu namanya F1. F1 itu setelah lulus harus pulang. Kita cuma punya waktu setahun untuk tanda kutip magang. Tapi kalau itu sudah habis, wajib pulang. Kecuali kita di-hire oleh lembaga di Amerika untuk bekerja. Nah, artinya kita harus membuktikan bahwa kita memang sangat unik dan spesial, sehingga dibutuhkan oleh negara Amerika. Nah, itu saya mendapatkan tuh H1. Dan di Harvard, itu saya sudah dilanjutin tuh untuk H1 yang berikutnya. Dan biasanya kalau sudah dilanjutin seperti itu bisa mendapatkan green card, kartu hijau. Itu banyak banget orang Indonesia yang pengen banget dapat kartu hijau. Karena apa? Itu udah permanent resident. Satu tahap lagi itu jadi warga negara Amerika. Jadi saya dalam posisi itu sudah punya H1 yang banyak orang mungkin mendambakan itu. Tapi kok saya malah pulang? Ya emang kenapa enggak? Kenapa? Karena emang keluarga ya. Karena saya udah punya anak di sana. Dan memang beda ya. Waktu itu saya udah bersiap diri. Saya udah ngomong sama keluarga, kayaknya memang saya harus pulang. Kenapa? Karena duha itu nanti mau grow up seperti apa? Apakah dia masih bisa dengar azan apa enggak? Nah itu pilihan yang memang cukup personal juga. Karena apa? Karena di Amerika tuh lucu juga ya. Kita tahu ada dua keluarga Muslim gitu ya. Sama-sama aktif di masjid gitu. Tapi yang uniknya, yang satu itu bahkan udah jadi hafizoh gitu kan, hafal Quran. Tapi yang satunya lagi udah nggak jelas agamanya seperti apa. Padahal orang tuanya sama-sama aktif di masjid. Dan sama-sama anak-anak waktu kecil itu ya ke masjid juga gitu ya. Dan saya langsung mikir sama istri gitu kan. Ini anak kita nih kemana gitu ya. Sudahlah, bismillah kita pulang. Cuma kalau di Amerika saya survive 13 tahun. Pertanyaan pertama, saya akan survive di Indonesia apa enggak? Karena bayangin, saya itu nggak punya koneksi kan. Teman-teman mungkin tahu lah, kalau kita sekolah S1 itu kan yang penting kan koneksi kan. Kita punya teman, dan biasanya tuh kalau kita punya teman yang udah senior di tempat kerja, itu nanti akan ngajakin semua teman-temannya kan, bener nggak? Saya kan nggak punya, S1 saya di Amerika nggak kenal, apalagi SMA saya cuma sampai kelas 2 SMA, kelas 3 saya nggak punya gitu kan, koneksi seperti apa? Makanya saya udah siap-siap, saya ngomong sama orang tua saya juga alhamdulillah suportif, istri apalagi gitu kan, dulu dia yang ngingetin, dulu kita nikah tujuannya apa gitu kan, mau cari duit doang atau kita punya idealisme yang lain. Udah bismillah kita pulang, tapi ya ada aja
jalannya ya. Yaitu memang saya juga mikir, kalau saya pulangnya saya lambat-lambatin, mungkin sudah banyak pesaing. Tapi kalau saya pulang kecepatan, saya juga bingung mau ngapain gitu ya. Ya tapi alhamdulillah ada jalan gitu ya. Kebetulan salah satu perusahaan besar di Indonesia lagi membuka lembaga penelitian dan salah satunya mengenai kanker, satu topik yang saya sangat senangi gitu ya, genetika kanker, dan mereka mencari peneliti utama di sana dan saya bisa masuk tanpa melalui prosedur HRD, tes psikologi yang harus bisa gambar segala macam, saya nggak melalui itu semua. Itu saya bicara dengan owner, alhamdulillah ya bisa masuk gitu ya, dan itu lama juga, itu saya di sana hampir 13 tahun ya, jadi hampir sama dengan waktu saya sekolah di Amerika itu. Mungkin saya bisa cerita waktu saya ikut pelatihan ya di sekolah manajemen di Prasetya Mulia, mereka melakukan satu semacam inilah tes kepribadian gitu. Ada sekitar 25 aspek yang dilihat. Aspek kepribadian itu seperti aplikasi di HP. Semua tuh bagus, nggak ada yang jelek. Cuma kadang-kadang di HP kan kita akan gunakan aplikasi yang paling sering kita pakai gitu. Nah, mereka ingin tahu, meranking saya itu kira-kira pakai aspek yang mana yang dominan gitu. Nah, saya itu sendiri sejak saya pulang ke Indonesia, itu kan posisi yang saya miliki memang posisi di pimpinan lah, middle line manager gitu kan, middle line management. Nah, yang unik hasilnya begitu keluar, jadi kan nomor 1, nomor 25. Ketika di aspek kepemimpinan, itu di ranking berapa? Di ranking 25, yaitu paling bawah. Lalu nomor 1 apa? Nomor 1 adalah teamwork. Jadi itu emang satu keunikan ya. Saya itu dalam memimpin memang lebih ke arah membangun konsensus. Jadi komitmen itu dianggap saya komitmen bersama. Tapi memang itu saya akui, itu ada hal-hal yang saya nggak bisa itu selamanya seperti itu. Ada kalanya memang kita harus tegas dalam menentukan. Nah, tapi dari survei kepribadian itu saya juga banyak belajar ya, bahwa ternyata ini mungkin tapi saya juga harus aware. Kita nggak bisa seperti itu selamanya. Kita harus tahu kapan kita menggunakan aspek yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi di keluarga saya kan memang ayah seorang dokter gitu ya, makanya tentu saya memikirkan, wah kayaknya seru nih jadi dokter. Tapi waktu saya di SMA dulu, karena guru biologi saya itu banyak cerita mengenai rekayasa genetik, bagaimana kita bisa menggabungkan DNA dari berbagai macam organisme itu menjadi satu chimera gitu ya, satu organisme baru yang kayaknya seru juga nih kalau kita pelajari. Makanya sains bagi saya satu hal yang memang menarik, apalagi di Quran kan dikatakan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi tidakkah kau perhatikan bagaimana ontak ibil itu diciptakan. Dan ketika kita belajar biologi, waktu saya belajar biologi makin mendalam, bagaimana ekspresi gen, bagaimana secara embrio itu bisa muncul seorganisme yang sangat kompleks gitu ya. Itu membuat saya juga tentu menjadi satu hal yang menurut saya menarik gitu. Tinggal bagaimana ilmu itu bisa diterapkan untuk misalkan masalah kesehatan manusia. Nah, dari situ sih ya itu mungkin kalau bagi saya pribadi hobi ya, atau keminatan yang juga menemukan jalannya gitu. Dan saya anggap itu keberuntungan juga, karena banyak juga kan di antara mungkin rekan-rekan yang mungkin passionnya di sini tapi belum menemukan wadahnya. Tapi ya itu, saya anggap itu suatu keberuntungan, karena ya dari apa yang saya suka itu ya alhamdulillah Allah buatkan jalan gitu ya. Saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di laboratorium yang bagus. Saya juga bisa mendapatkan ya pekerjaan yang sesuai dengan hobi itu gitu ya. Itu menarik sih. Jadi menurut saya itu emang satu hal yang memang saya suka gitu kan. Dan ya artinya bukan dalam posisi saya harus melakukan itu untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Ya, jadi emang sesuatu ya alhamdulillah pekerjaan saya itu ya hobi saya itu gitu. Waktu itu kan sekitar tahun 2007 ya. 2007 saya kembali ke Indonesia, itu 2007. Nah, akan tetapi yang menarik memang di sekitar tahun 2000 itu banyak juga berita-berita mengenai kemajuan penelitian sains di Indonesia. Salah satunya adalah revitalisasi Eijkman, ya, lembaga molekuler Eijkman. Jadi saya mulai baca-baca dan nampaknya satu hal yang promising juga gitu ya. Tapi memang waktu itu fokus saya sih
memang mengenai anak. Walaupun saya juga berusaha untuk mengkontak ya lembaga molekuler Eijkman juga, dan alhamdulillah sempat juga direspon dan diundang untuk memberikan seminar di sana. Jadi sebelum saya pulang sekitar 2 tahun sebelumnya, saya sempat diundang oleh Prof. Sangkot Marzuki. Beliau adalah pimpinan di lembaga molekuler Eijkman waktu itu untuk memberikan semacam sharing pengetahuan untuk peneliti-peneliti mereka di Indonesia. Dan sempat juga sih berkontak dengan Prof. Herawati Sudoyo, tapi belum pernah ketemu secara offline, secara tatap muka, karena beliau lagi ada di Arizona waktu itu ya. Nah, cuma memang saya sudah di satu sisi agak pesimis juga sebenarnya keputusan untuk pulang itu. Di satu hal seperti saya sampaikan, anak menjadi satu hal yang paling penting karena kita harus mendidik anak menjadi generasi yang baik ya, karena itu kan investasi yang menurut saya jauh lebih penting. Nah, bagaimana dengan pekerjaan? Nah, mengenai dengan pekerjaan itu, saya sudah menyiapkan diri. Ujungnya nih, kalau misalnya tidak bisa keterima dimanapun, ya saya udah siap jadi guru. Dan saya waktu itu ingat betul, nanti gaji guru, apalagi mungkin guru swasta ya, karena saya juga nggak tahu gimana jadi PNS gitu kan. Guru swasta waktu itu tahun 2007 mungkin gaji sekitar 2 juta. Gitu. Saya udah siap-siap lah ya, mudah-mudahan kita bisa hadapi itu semua ya. Yang penting pulang dulu lah gitu. Tapi ya ini kalau saya kilas balik ya tadi, karena waktu saya pulang itu ke Indonesia, ketika saya harus memilih kira-kira bekerja di mana, saya ketemu dari email gitu ya, salah satu lembaga yang cukup terkenal ya, dan di UI, dan waktu itu saya hubungi, nampaknya ada posisi di sana juga, tapi di saat-saat terakhir dia menyampaikan bahwa dia akan pindah ke perusahaan farmasi yang sedang membangun laboratorium penelitian. Ya sudah, saya akhirnya join ke sana, tapi itu sesuatu yang mungkin tidak begitu saya rencanakan ya. Saya juga waktu itu berusaha mendaftar ke Singapura karena mereka juga lagi ada proyek besar juga di sana, tapi tidak ada respon. Tapi ya tadi, karena saya lihat di Indonesia memang ada tantangan yang baru gitu kan, ya saya beranikan diri untuk ke sana. Walaupun memang pada ujungnya, alhamdulillah ya tadi, karena pas perusahaan tersebut ya, perusahaan farmasi yang terbesar di Asia Tenggara waktu itu sedang mencari ilmuwan. Dan waktu itu saya juga istilahnya saya tidak negosiasi gaji terlalu besar, yang penting saya bisa pulang, berapapun itu saya terima gitu ya. Tapi ya setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata lebih dari 2 juta gitu ya. Jadi minimal lumayan lah untuk bisa hidup dengan waktu itu anak baru 1 gitu ya. Jadi anak udah 2, sorry, si Jihad udah lahir ya waktu itu. Jadi dengan 2 anak, alhamdulillah ya bisa melakukan PCR lah. Jadi saya ingat waktu saya datang ke laboratorium yang baru itu ya, brand new itu, ternyata ada mesin PCR juga. Mesin PCR yang waktu COVID kan terkenal. Jadi COVID kan tahun 2020 ya. Saya kan pulang tahun 2007. Jadi sekitar ada 13 tahun jeda itu ya. Dan ternyata ya ada juga nih, saya juga sempat kalau kilas balik, wah ternyata bisa juga melakukan PCR di Indonesia ya 13 tahun sebelum COVID gitu. Jadi yang banyak pengalaman dan sesuatu yang saya juga nggak pikirkan sebelumnya, karena kalau dibilang teman-teman saya sekelas ya di masa pasca sarjana, di antara mereka mungkin sekarang udah jadi profesor, mereka juga banyak bekerja di perusahaan multinasional gitu kan. Tapi bagi saya bisa balik ke Indonesia dan bisa melakukan PCR itu udah keren banget gitu. Jadi banyak bersyukur. Sejak masa COVID itu, saya mulai menggunakan platform YouTube. Karena apa? Karena saya lihat platform YouTube itu relatif lebih fleksibel ya. Saya bisa upload berapapun gitu kan ke YouTube, dan mudah untuk sharingnya ke teman-teman ya, ke keluarga gitu ya, terutama untuk menghadapi hoax yang ada semasa COVID itu. Nah, tapi memang ketika saya mau buat kanal itu kan saya harus memikirkan nama ya. namanya apa gitu ya yang kira-kira bisa unik gitu kan. Nah, lalu salah satu rekan saya di Calgen itu karena dia suka secara kasual gitu ya, kata Pak Ahmad begini loh gitu. Nah,
waktu saya pikir-pikir lagi, kata Pak Ahmad ya, bener juga ya. Karena gini, saya itu nggak gitu suka dipanggil dok, apalagi dipanggil profesor. Kenapa? Karena kalau nanti diketik Profesor Ahmad, nggak bakal ketemu kanal saya gitu kan. Ketik Dokter Ahmad nggak bakal ketemu, tapi ketik aja Pak Ahmad. Tapi emang ada ceritanya juga sih. Karena saya itu orangnya apa ya, ya mungkin ini karena imbas pendidikan di Amerika. Di Amerika tuh orang kan kalau udah akrab ya, dia panggilnya by first name gitu. Bahkan seperti profesor atau doktor itu kan terlalu ada jarak gitu ya. Makanya saya juga akhirnya kebawa itu juga gitu. Makanya saya selalu mengatakan panggil saya Pak Ahmad karena saya juga pertama bukan profesor, yang kedua istilah dok itu kan di Indonesia kan identik ya, istilahnya stereotipenya adalah dokter gitu ya. Terus saya kan bukan dokter, saya itu adalah dokter. Makanya panggil saja Pak Ahmad gitu. Nah, makanya oke. Jadi nama kanal YouTube saya adalah Kata Pak Ahmad. Jadi itu nanti juga mudah, insya Allah akan nemu itu kalau ketik Pak Ahmad di Pak Ahmad YouTube, itu insya Allah ketemu. Nah, saya sih saat ini masih berusaha memikirkan ya kira-kira kanal YouTube itu yang ke arah seperti apa, karena konten yang selama ini tuh awalnya lebih banyak konten isinya debunk. Jadi untuk meluruskan dari hoax, meluruskan dari berita-berita disinformasi atau informasi yang keliru terkait dengan sains. Tetapi saya juga menggunakannya kesempatan untuk mengkomunikasikan sains dalam perspektif agama gitu. Kenapa? Karena memang mayoritas Indonesia kan beragama Islam misalnya. Contoh ketika ada masalah mengenai vaksin gitu ya, itu bagaimana itu boleh apa nggak dipakai? Makanya saya harus mengkomunikasikannya itu dalam bahasa yang relatif sederhana gitu. Nah, kedepannya yang saya lagi pikirkan memang saya sih inginnya banyak yang saya sampaikan katakan di YouTube itu kan secara audiovisual ya, tapi kan bukan secara teks. Sementara dalam pembelajaran itu kan juga masih perlu ada yang disebut dengan textbook gitu ya, atau buku ajar. Dan memang saya sebagai dosen harus menyiapkan buku ajar. Ini saya udah 3 tahun jadi dosen, belum ada nih satu buku pun, jadi saya harus mulai menyiapkan. Tapi saya memikirkan begini, buku yang saya akan mau buat itu ada semacam ilustrasi visualnya juga. Gitu. Karena kalau hanya teks saja, mungkin kan orang sulit nih membayangkan bagaimana sih proses yang namanya DNA itu kok bisa muncul suatu organisme gitu. Artinya kenapa kok muncul sel yang berbeda? Ada sel jantung, ada sel otak, ada sel jempol kaki gitu ya. Padahal di masing-masing sel itu, masing-masing organ tadi itu, kan buku DNA-nya sama. Nah, bagaimana itu memvisualisasikannya? Jadi saya sih rencananya akan mengupload konten-konten yang terkait dengan visualisasi tadi itu, sehingga ketika mahasiswa atau pembaca mendownload e-book saya, itu nanti ada konten interaktifnya. Jadi mereka bisa klik gitu ya, langsung mereka bisa lihat, oh ini yang dimaksud dalam paparan teks tadi itu, ini loh visualisasinya. Gitu. Karena memang saya sadari zaman sekarang kan banyak sekali anak-anak yang banyak belajar dari YouTube. Tapi kalau hanya visual aja tanpa teks juga bahaya, karena memang proses kita belajar itu nggak boleh cuma yang lihat dan klik gitu. Kita juga harus proses membaca, karena itu bagian dari pembelajaran juga, supaya otak kita juga jangan sampai pasif gitu ya. Tapi juga harus mulai aktif untuk membaca dengan tepat. Jadi emang kombinasi itu yang saya ingin lakukan dan kembangkan nanti di kanal YouTube itu. Saya waktu training pasca sarjana dulu ya, di level doktoral, saya ketemu salah seorang dosen dan dia menceritakan kepada saya begini, Ahmad, kalau kamu pengen tahu apakah kamu itu betul-betul paham apa yang kamu ketahui, gimana cara ngeceknya, gitu kan? Terus dia kasih tip, cara ngeceknya adalah, coba kamu ceritakan tentang apa yang kamu pelajari, yang kamu pikir kamu tahu, ke nenek kamu. Ke nenek kamu. Kalau nenek itu paham, oh berarti kamu memang bagus banget. Kamu berarti ngerti banget apa yang kamu kerjain. Nah, jadi itu salah satu cara ya. Memang untuk, karena kadang-kadang kan, jadi gini, ada namanya output, ada namanya outcome gitu ya. Output itu apa? Kita ngomong gitu. Outcome-nya apa? Dimengerti nggak omongan kita kan? Nah, jadi memang kita perlu orang yang ngasih feedback sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya mau menguji kira-kira orang paham apa tidak, ya kita harus mendapatkan informasi dari orang lain. Nah, makanya dalam hal ini saya juga banyak belajar. Masalah tantangan kita itu terutama dalam komunikasi sains, itu kan memang visualisasi. Makanya salah satu
konten YouTube saya mengenai COVID, itu saya juga berusaha menggunakan Lego. Jadi mainan itu, Lego itu, saya gunakan untuk menggambarkan bagaimana kira-kira proses virus itu dikenali oleh tubuh kita. Bagaimana sistem imun kita itu memahami, oh ternyata sel ini sudah ada virusnya. Nah, lalu kan saya harus memikirkan, berarti selnya kira-kira seperti apa dibentuknya. Saya ambil boneka aja itu untuk merepresentasikan sebagai selnya, gitu. Jadi, kita dudukkan ya, kalau kita mau menjelaskan itu, anggap seperti storytelling. Jadi, kemampuan untuk cerita. Karena kan, ya kita suka dongeng kan, anak-anak kan suka dongeng. Coba pendekatan dengan cerita. Tapi ceritanya memang harus passionate, gitu. Jadi, mimik, bahasa tubuh, mata yang berbinar-binar, dan jangan lupa lihat mata audience. Kalau mata audience itu udah meredup gitu ya, nah ini udah call signs nih, ini udah mulai udah mulai membosankan. Tapi yang dicari ya adalah ketika mereka berbinar. Kalau istilahnya itu apa? Aha moment. Begitu mereka dapat aha momennya, you done a good job. Jadi disitulah kunci dalam. Makanya emang kalau kita bicara, makanya PowerPoint itu harus betul-betul PowerPoint, bukan cuma narasi paragraf di sana gitu. Kenapa? Karena ketika kita presentasi, tatap para audiens. Emang agak susah kalau Zoom ya. Kalau Zoom kita nggak bisa menatap audiens ya, itu kelemahan dari Zoom. Tapi kalau kita bisa presentasi secara tatap muka, cara melihatnya bahwa kita dipahami apa tidak, lihat mata audiens. Kalau mata audiens sudah melihat HP mereka masing-masing, nah itu udah jaminan kita memang udah membosankan gitu. Jadi memang kita harus mulai berpikir kreatif bagaimana supaya pandangan mereka tetap ke kita gitu. Itu salah satu yang mungkin kita bisa lakukan. Dan sejak saya jadi dosen, saya juga ingat banget itu. Saya terbiasa waktu saya masih di perusahaan, klien kita itu sangat aktif bertanya karena mereka ingin tahu, karena ini kaitannya dengan bagaimana memberikan obat dengan tepat ke pasien mereka gitu. Tapi begitu saya masuk kampus, dan itu Zoom ya, kali itu masih COVID kan, saya tuh ingat ngomong 2 jam gak ada yang nanya. Saya udah mikir gitu, kok ini kalau nggak nanya ini 2 kemungkinannya. Mereka udah paham semua, atau mereka nggak ada yang paham dan nggak ada yang mau tahu. Maka sekarang kalau saya memberikan kuliah atau online, selalu di akhir sebelum, jadi misalnya kita slot waktu 100 menit gitu ya, saya nggak bisa 100 menit, saya kasih waktu sekitar 10-15 menit untuk apa? Saya langsung berikan quiz online. Jadi tujuannya apa? Sebenarnya ya 2 hal sih yang mau saya capai. Satu, kita mau ngelihat mahasiswa paham apa tidak. Tapi yang kedua, untuk menilai diri saya sendiri. Jangan-jangan mereka tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya selalu mengatakan, kuis ini kita bahas. Jadi mahasiswa nggak perlu khawatir hasilnya nanti jelek, nggak apa. Justru buat saya yang penting adalah lebih bagus Anda salah dalam menjawab, tapi paham kenapa salah, daripada jawabannya benar tapi nggak ngerti kenapa kok benar gitu. Nah, disinilah memang mengkomunikasikan. Makanya dalam YouTube kan juga ada tuh feedback komen kan. Nah, YouTuber pasti paham kenapa mereka harus pantau itu komen-komen itu, karena itulah cara bagaimana supaya ada engagement gitu. Nah, makanya skill seperti ini nggak cuma penting oleh content creator, tapi juga para dosen sebetulnya, supaya nyambung antara apa yang mata kuliahnya dengan apa yang mahasiswa perlu pahami. Ya, yang pertama saya selalu tekankan ya kepada para mahasiswa baru, ya anak-anak muda gitu ya, bahkan ke anak saya sendiri gitu kan. Pertama yang ada di benak mereka adalah jangan pikirkan diri sendiri dulu. Pikirkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Jadi, memang kita perlu misalkan masalah kita diri sendiri dulu, kan ada istilah ya, kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu kan, gitu. Tapi, untuk menyelesaikan masalah kita itu, caranya gimana? Kita selesaikan masalah orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Gitu. Jadi, penting buat kita sadari ya, dunia ini kan cepat berkembang. Dan problema itu biasanya tidak berkurang, problema itu akan bertambah. Bahkan inovasi-inovasi yang sekarang itu justru akan tambah besar. Dan teman-teman, ini juga perlu disadari juga. Dalam perkuliahan misalnya, kita diajari bagaimana efisiensi. Benar nggak? Kita harus berhitung bagaimana cost itu bisa turun. Ya kan? Dan teman-teman harus tahu, cost yang paling besar adalah manusia. Nah, ini kan kalau kita bicara perusahaan, kita bicara lembaga, itu ketika melihat cost structure,
Coba dilihat lagi, itu yang paling besar, itu pasti adalah manusianya. Nah, ini kadang-kadang jadi dilematis. Kenapa dilematis? Karena di saat kita belajar bagaimana cost efisiensi, sementara kita juga tahu Indonesia ini punya banyak orang. Nah, kalau orangnya banyak, sementara kita harus efisien, nanti orang yang banyak itu bisa bekerja apa tidak? Kan begitu? Ya kan? Nah, ini memang perlu cara berpikir kita di masing-masing orang itu harus mulai berpikir, jangan berpikir seperti orang tua mereka atau seperti kakek mereka dulu gitu. Mereka harus berpikir bagaimana mereka bisa memberdayakan orang lain supaya mereka juga bisa tidak tergantung dari tadi apa yang disebut pekerjaan yang membutuhkan SDM yang banyak. Jadi teman-teman perlu nih, apalagi dengan teknologi yang sangat banyak ini, coba sudah dipikirkan. Indonesia aja, misalnya konteks Indonesia, kita itu 2/3 adalah laut, sepertiganya adalah daratan. Dan kita belum banyak aktivitas ekonomi, penyelesaian masalah yang dasarnya adalah kelautan. Coba kalau kita pikirkan, misalnya nih kita dari titik A ke titik B, apakah semua dengan pesawat? Antara pulau kita, kalau pesawat ini kejauhan kan, kita perlu kapal misalnya. Coba bayangin, kita kembangkan satu sistem transportasi, ini contoh aja ya. Inovasi bagaimana kita bisa membuat kapal yang bisa melaju dengan cepat, tapi tidak perlu banyak bahan bakar solar. Kenapa? Karena solar itu kan juga bahan yang tidak terbarukan. Tapi ada bottleneck nih, bagaimana kita bisa mengkonversi dari baterai yang mampu mengendalikan kapal. Saat ini yang teknologi yang sudah ada itu untuk kapal induk. Tapi kalau kapal induk untuk antar pulau kecil di Indonesia itu kegedean gitu kan. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita ada tantangan di sana. Tantangan bagaimana mengkoneksi negara yang sangat besar seperti ini dengan teknologi yang canggih. Belum lagi kita bisa pikirkan bagaimana kita bisa membuat misalnya, karena saya suka traveling ya. Kalau orang mau traveling, orang kayak saya, mungkin saya nggak secanggih anak-anak muda nih. Pokoknya cukup backpacking. Kalau saya kan harus memikirkan, kalau seperti saya nih, harus memikirkan toiletnya seperti apa, gitu kan, yang ramah dengan orang tua. Artinya kalau misalnya mau ke gunung, kalau bisa ada eskalatornya sampai ke atas gunung gitu misalnya gitu. Tapi untuk bisa menikmati keindahan-keindahan alam yang juga yang ramah lingkungan juga, itu perlu dipikirkan. Nah, itu yang perlu teman-teman ya, bagi anak-anak muda sekarang ketika melihat dunia kita ya, negeri kita yang sangat melimpah, yang sangat luas, yang sangat penuh dengan kekayaan keragaman, itu memang perlu ide-ide segar ya, dan harus siap-siap. Karena saya ingat zaman, nggak tahu ya, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu kita masih punya penjaga tol bus. Sekarang sudah nggak ada lagi. Dan ketika saya naik kereta di Pasar Senen, itu saya sudah nggak ketemu sama satpam lagi. Satpam masih jaga di luar gitu ya. Tapi sekarang sudah pakai face recognition. Jadi nggak ada lagi orang yang ngecekin tiket, ini udah nggak ada lagi semua. Bayangkan, berarti orangnya sudah nggak ada kan? Tapi kita punya workforce, itu puluhan juta anak muda. Kalau akhirnya semua otomatisasi, lalu kemana nih anak-anak muda kan? Gitu. Nah, berarti mulai sekarang coba berpikir, makanya ini penting nih, ketika mengakses teknologi, anak-anak muda ini tolong jangan habiskan hanya untuk entertainment. Entertainment itu penting untuk healing, oke. Tetapi lihat proporsinya. Makanya saya sudah sampaikan ke anak saya sendiri. Ketika saya temukan main game, saya tanya ke mereka, "Nak, kamu kalau main game sampai berjam-jam, kira-kira ada yang bayar kamu nggak?" Misalnya nih, kamu bawa gadget kamu ya ke depan franchise ke toko di depan gitu ya. Lalu kamu tunjukin ke orang-orang yang lewat, nih saya bisa main game nih. Kira-kira ada yang bayar nggak untuk kamu main game selama itu gitu? Artinya apa? Banyak kita nggak sadar waktu yang hal yang paling mahal di dunia ini itu bukan uang sebetulnya. Uang itu bisa dicari, oke? Barang kita bisa refund, tapi waktu itu nggak bisa di refund. Yang berlalu itu kita nggak bisa undurin lagi kan? Nah, jadi makanya gunakan waktu sebesar-besarnya, investasikan itu. Ketika kita berselancar, kita harus mikir, kira-kira apa yang kita pelajari dari internet itu yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Nah, mengenai dengan pekerjaan itu, saya sudah menyiapkan diri. Ujungnya nih, kalau misalnya tidak bisa keterima dimanapun,
ya saya udah siap jadi guru. Dan saya waktu itu ingat betul nanti gaji guru, apalagi mungkin guru swasta ya, karena saya juga nggak tahu gimana jadi PNS gitu kan. Guru swasta waktu itu tahun 2007 mungkin gaji sekitar 2 juta.